Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di pagi hari ini, setelah kita bersama merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami sungguh bersyukur kalau di pagi hari ini Tuhan membangunkan kami dengan penuh sukacita dan syukur. Kalau di pagi hari ini sebelum kami melanjutkan tugas tanggung jawab kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus membimbing dan menuntun kami sehingga firman ini mampu kami lakukan. Terpujilah Engkau di atas segala nama, berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengar dan melakukannya. Amin. Pembacaan Alkitab kita terambil dari Filipi pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-10 dan ayatnya yang ke-11. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah bagi kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang mau melakukannya. Terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus. Mengenal Allah seutuhnya. Dalam diri setiap orang percaya, seringkali kita itu merindukan untuk mengenal Allah lebih dalam lagi. Namun saja terkadang orang percaya hanya terfokus pada hal-hal yang membahagiakan, pada hal-hal yang membuat kenyamanan, doa-doa yang terjawab. Baru di sana kita mengakui bahwa kita mengenal Allah. Padahal ada sisi lain di mana kita bisa lebih mengenal Allah melalui hal-hal yang menjalani dalam perjalanan hidup kita. Contohnya ketika kita bergumul, ketika kita menderita, dan hal-hal seperti itulah yang dirindukan oleh Paulus. Dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, kerinduan Paulus terungkap bahwa ia ingin mengenal Allah dengan cara yang berbeda dari kerinduan orang pada umumnya. Paulus ingin mengenal kuasa kebangkitan Kristus, yang berarti ada pengalaman kematian yang perlu Paulus alami terhadap segala sesuatu yang bersifat duniawi. Paulus juga rindu bersekutu dalam penderitaan Kristus yang tergenapi lewat berbagai penderitaan yang dialaminya, dan juga ketika para rasul merasakan hal yang sama dalam penginjilan mereka. Kerinduan yang tak biasa ini akhirnya melahirkan pengenalan akan Allah yang lebih dalam lagi, yang kuat dalam diri Paulus. Penghalaman rohani inilah yang lantas tertuang dalam surat-suratnya dan memberkati kita sampai pada hari ini. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, seberapa rindu sebenarnya kita ingin mengenal Allah? Apakah kita terjebak pada fokus-fokus yang membahagiakan? Pada fokus-fokus yang membuat nyaman, pada fokus-fokus yang kalau doa-doa kita terjawab, di sana baru kita bisa mengakui bahwa kita mengenal Allah. Bagaimana dengan pengalaman penderitaan yang kita alami? Bagaimana dengan pengalaman kedukaan kematian yang juga menyapa kita dengan nyata? Apakah perkara-perkara ini memperoleh pengenalan akan Allah yang semakin dalam, atau membuat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya seperti tidak mengenal Allah dengan bertanya, mengapa Allah mengizinkan hal ini terjadi, mengizinkan hal itu terjadi yang membuat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sedih atau menderita? Jika Paulus saja merindukan pengenalan Allah yang semacam ini, marilah kita juga merindukan hal yang sama. Mari kita mengenal Allah lebih dalam lagi melalui penderitaan, melalui pergumulan, melalui kedukaan yang Bapak, Ibu, Saudara, dan saya rasakan, yang Bapak, Ibu, dan Saudara, dan saya alami. Karena di dalamnya kita sebenarnya akan semakin melihat kasih penyertaan Allah. Karena di dalamnya sebenarnya kita akan melihat bahwa ternyata Allah sungguh berkuasa dan luar biasa dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara, dan jemaat, kita baru saja mengingat rayakan kematian dan kebangkitan Kristus. Di sana kita diingatkan betapa Allah mengorbankan dirinya hanya untuk menebus dosa Bapak, Ibu, dan saya. Hanya untuk menyelamatkan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang jelas-jelas kita ini sering dan senang sekali terbelenggu akan dosa. Dalam hidup yang paling kelam sekalipun, pengenalan Allah dapat bertumbuh melalui berbagai proses, melalui berbagai pengalaman. Hendaknya peristiwa akan kematian dan kebangkitan Kristus membawa kita semakin mengenal Allah.
kalau Allah saja mau berkorban, kalau Allah saja mau menyelamatkan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, mari kita juga mau mengenal Allah dari berbagai pengalaman yang kita alami. Allah selalu baik dalam segala hal. Sekalipun Ibu, Bapak, Saudara, dan saya dalam pergumulan, dalam penderitaan, Allah tetap baik. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya mau setia, tidak setia, Allah tetap baik. Oleh karena itu, mari mengenal Allah yang baik itu dalam setiap rangkaian peristiwa. Karena kebangkitan Kristus membuktikan bahwa Allah benar Allah yang setia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, pengenalan akan Allah kami boleh pelajari melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur kalau Tuhan boleh memberitakan pemberitaan firman yang semakin menguatkan langkah kami. Dimanapun Tuhan percayakan kami berada, kiranya firman inilah yang akan menuntun kehidupan kami. Kalau kami akan melanjutkan tugas tanggung jawab kami, kiranya Tuhan memberkati kami dimanapun Tuhan percayakan kami berada. Sehingga di sana kami seperti kitab-Mu yang terbuka, senantiasa memancarkan terang firman Allah. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau di atas segala nama. Amin.